terakhir bagi 60 ekor gajah liar yang mampu bermigrasi sejauh 50 km setiap hari. Posisi mereka kian terjepit oleh hiruk-pikuk manusia yang terus merambah hutan. Karena sumber makanan di hutan sudah tidak lagi mencukupi, gajah bergerak ke permukiman warga. Di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, beberapa tahun ini para gajah dilaporkan mulai berperilaku agresif. Tidak jarang, gajah merangsek ke perkebunan warga untuk mencari makanan. Konflik pun datang karena sebagian masyarakat merasa dirugikan. Karangampar merupakan desa terparah yang disambangi kawanan gajah dalam 3 tahun terakhir. Desa ini memiliki luas potensi 10.000 hektar untuk pengelolaan perkebunan. Namun, kini warga menganggap bercocok tanam merupakan pekerjaan percuma. Penyebabnya setiap saat kawanan gajah bisa datang merusak ladang yang siap panen. Warga yang mulai resah akhirnya terlibat konflik. Seekor gajah tewas tertembak dan gadingnya dicuri pada Juni lalu. Di ujung desa Karangampar dulu ada sekitar 20 rumah warga berdiri. Karena serangan gajah datang bertubi-tubi, kini hanya keluarga Fitrina yang bertahan. Bagi Fitrina, tempat ini merupakan satu-satunya tempat untuk menyambung hidup dengan memetik kemiri hutan. Itu pun ya saya bilang ya, nanti ada rencana memperbaiki, belum bisa saya bilang. Karena sekarang ini saya pindah terus ke sana, udah kemarin ukuran 1 bulan situ. Udah itu pergi kami melihat anak ke kampung, kan rusakkan lagi. Jadi rencana saya nggak pindah dari sini, cuman pindah sementaranya mengungsi kami ke kampung warga. Tidak bisa disalahkan bila gajah sering melintasi permukiman warga. Hewan ini memiliki naluri jelajah sekitar 20 km persegi. Masalahnya permukiman warga juga sudah terlanjur berdiri dan tidak bisa dipindahkan begitu saja karena faktor ekonomi. Karena itu butuh solusi agar kedua belah pihak dapat memenuhi kebutuhan. Ini yang menjadi perhatian kita semua. Di seluruh Aceh, setengah dari kematian gajah sejak 2012 itu diakibatkan dari persoalan konflik yang tidak tertangani dengan baik. Konflik menyebabkan gajah bisa dibunuh dengan diracun di area perkebunan, baik itu milik perusahaan maupun di tempat masyarakat. Atau juga konflik itu dimanfaatkan oleh kegiatan perburuan dan perdagangan gading. Itu sering berkorelasi. Nah, kami sendiri dari WWF melihat persoalan yang di Das Pesangan ini harus menjadi bagian yang harus mendapat perhatian bersama, karena kantong Das Pesangan ini merupakan salah satu kantong penting yang menghubungkan dua blok hutan terbesar di Aceh. Tahun lalu, Forum Das Kreng Pesangan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Aceh agar hutan produksi seluas 26.000 hektar dikonversi menjadi taman hutan raya. Dengan adanya taman hutan raya, maka gajah yang sering berkonflik dengan 3 kabupaten di Aceh dapat digiring ke tengah kawasan tersebut tanpa harus takut akan penebangan dan perburuan liar. Namun pengubahan fungsi hutan ini harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Sampai saat ini, rencana pengusungan Taman Hutan Raya masih belum dimulai karena masih dalam kajian pemerintah Provinsi Aceh. Saya rasa itu langkah yang perlu dapat dukungan, dan seandainya ini sudah masuk ke Pemprov, kita akan coba nanti support supaya ini menjadi kebijakan bersama. Kalau memang nyangkutnya di mana, kita coba lihat nanti. Tapi itu harus kita dukung bersama. Penanganan satwa liar harus dianggap serius oleh semua pihak. Menurut data Forum Konservasi Gajah Indonesia, pada tahun 2017 tercatat hanya 1.400 gajah yang tersisa di Indonesia. Dan sampai saat ini populasi gajah di Indonesia kian merosot. Gagat Prasasti, Aceh.